kita langsung saja. Diskusi publik PWRI Bogor Raya dan BEM Bogor, Kawal Demokrasi Sehat dalam Pemilu 2024 Deklarasi Pemilu Damai 2024 Sabtu 23 Desember 2023. Pemilu damai di tahun 2024 adalah wajib, maka PWRI Bogor Raya bersama BEM Bogor melaksanakan deklarasi bersama. Bertempat di kampus STIH Dharma Andika yang dihadiri oleh KPU dan Bawaslu Kota dan Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Dr. Raden Adnan mengucapkan terima kasih seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang telah melaksanakan kegiatan ini bersama BEM Bogor Raya dan juga insan pers PWRI Bogor Raya, guna mewujudkan pemilu damai bisa terwujud. Sukarna Bawaslu memberikan sambutannya bahwa pemilu damai adalah tanggung jawab bersama. Maka dengan adanya kolaborasi bersama PWRI Bogor Raya dan BEM Bogor, semoga kita semua bisa mengawal tujuan bersama agar tercipta pesta pemilu. KPU Kota Bogor, Bapak Dian dalam sambutannya menyampaikan agar pelaksanaan pemilu wajib berjalan mulus dengan jurdil. Hingga pelaksanaan pemilu ini tidak ternodai oleh kepentingan pihak manapun, maka bersama-sama wajib kita semua mendukung pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan aman. KPU Kabupaten Solahuddin menyampaikan harapan demokrasi dalam pemilu akan melahirkan para pemimpin baru yang bisa membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi masa depan bangsa dan negara. Bagi masyarakat yang belum terdaftarkan, maka silakan melaksanakan pendaftaran melalui online atau ke kantor KPU di wilayahnya. Kabupaten Bogor sangat luar biasa dengan jumlah masyarakatnya sehingga persiapan surat suara sudah ada dan tidak ada kendala apapun. Dialog bersama dengan dibukanya diskusi melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik seperti money politik atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tingkat desa atau tingkat kabupaten yang sering diabaikan, maka narasumber memberikan jawaban paparan yang bagus dengan terhubungnya masing-masing pelanggaran akan dijawab dengan undang-undang dan pasal-pasalnya. Sehingga informasi ini cukup memberikan edukasi kepada masyarakat. Robi Palapa TV mengabarkan. Mulai dari prosesnya dari detik ini hingga proses selesai dari pelantikan pemilu nanti, semua berjalan adem, berjalan damai, sesuai pada rule. Kita sebagai bangsa yang mempunyai kepentingan untuk sama-sama mengawal, mari kita berdoa dengan tulus, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Kita berdoa selaya menengadahkan tangan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana. Di sanalah aku berdiri, mencari bangun bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Satu, mewujudkan pemilu 2024 berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua, mewujudkan situasi yang kondusif, damai, dan menggembirakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, baik di Kota Bogor dan di Kabupaten Bogor khususnya, umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Tiga, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, nilai-nilai moral,
dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 4. Menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mendukung penegakan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. 6. Bersama-sama menciptakan kondusivitas yang aman, damai, dan gerakan budaya memilih yang demokratis, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bogor, 23 November 2023, ditandatangani bersama. Deklarasi Damai tahun 2024. Deklarasi Damai tahun 2024. 1. Mewujudkan pemilu 2024 berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Mewujudkan situasi yang kondusif, damai, dan mengembirakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 baik di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. 3. Menjunjung tinggi rasa persaudaraan, nilai-nilai moral, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bogor. 4. Menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mendukung penegakan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu 2024. 6. Bersama-sama menciptakan kondusivitas yang aman, damai, dan gerakan budaya memilih yang demokratis, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bogor, 23 Desember 2023, ditandatangani bersama. Baik. Tetap kritis dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya Kabupaten dan Kota Bogor, dari Bawaslu Kabupaten dan Kota Bogor, Panwaslu dari Kota dan Kabupaten Bogor, Ketua PWRI, Ketua BM ya sebutannya bukan BM STIH dan BEM se-Bogoraya, tokoh masyarakat dan Ketua STIH Bapak selaku tuan rumah ya. Terus dari perwakilan dari Kesbangpol Bapak dan seluruh anggota PWRI dan mahasiswa, mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan semuanya karena panjang ya Pak ya yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya mewakili Bapak Kapolres Bogor untuk menghadiri undangan dalam rangka diskusi publik, di mana di sini dari PWRI Bogoraya dan BEM Bogor dengan tema mengawal demokrasi sehat dalam pemilu 2024. Semoga benar-benar ya sesuai dengan tema yang akan dibahas pada siang hari ini kepada rekan-rekan semua, di mana pemilu yang sebentar lagi tinggal menghitung hari, semoga dalam keadaan aman, tertib dan kondusif siapapun yang terpilih nanti. Dan juga tidak lupa selalu kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Semoga kita nanti akan menjadi umatnya di akhir zaman. Kabul. Di sini tidak banyak bicara ya Pak ya, dan rekan-rekan mahasiswa, karena saya juga terus terang dalam diskusi publik ini terkait dengan data untuk pemilu sebenarnya dari Satintelkam Pak yang bisa lebih menjelaskan. Kalau untuk di kepolisian, kalau saya hanya kasih umas di mana kalau tentang pemerintahan lebih khususnya ke Satintelkam. Jadi mohon maaf kalau saya tidak banyak bahan yang bisa saya sampaikan. Terus terang saya mendukung dengan positif dengan adanya kegiatan ini, diskusi publik ini. Semoga dalam pelaksanaannya diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Kita bisa memberlangsungi sebuah diskusi yang mungkin bisa dibilang perdana gitu. Bahkan di sini kita bekerja sama, berkolaborasi dengan yang namanya media PWRI Bogoraya. Mudah-mudahan apa yang kita akan jalankan ini, diskusi ini memberikan dampak yang sangat positif gitu. Khususnya untuk kami sebagai para mahasiswa, juga terhadap kampus kami yang kebetulan kampus kami adalah kampus hukum gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah kolaborasi yang sangat efektif dan efisien, dan ke depan akan menjadi sebuah pembaharu yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya serahkan pada BEM Bogor. Perkenalkan, saya Fikri Puramaji dari kampus Dewan Taka Bogor. Saya mewakili Ketua BEM Bogor Ahmad Sobari yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau mendukung penuh untuk acara ini dan beliau sangat memohon maaf untuk tidak bisa hadir sekarang, dan hari ini sangat sayangkan banyak banget geopolitik yang terjadi, penggiringan dan sebagainya, bahkan banyak mungkin hoax yang terjadi. Mungkin ini sekarang bisa dipaparkan sama narasumber-narasumber agar pemilu ini berjalan dengan baik dan benar dan damai serta yang gembira. Mungkin dari BEM Bogor begitu aja. Terima kasih tamu undangan yang sudah hadir. Terima kasih dari Humas Polres Bogor. Terima kasih dari KPU, Bawaslu, dan rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan PWRI yang sudah hadir. Semoga 2024 kita mendapatkan pemimpin yang adil, amanah, dan bisa memakmurkan masyarakat di Bogor khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga terlaksana untuk Bogor yang lebih baik di tahun 2024 nanti. Terima kasih dari PWRI ucapkan untuk semua panitia, untuk semua yang telah berkontribusi atas pelaksanaannya acara ini. Sukses selalu semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Adika, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Pengurus Yayasan Pendidikan Cakrawala selaku penyelenggara STIH Darman 3. Yang saya hormati perwakilan dari Polresta Bogor Kota yang tadi sudah kita dengarkan sambutan dan himbauan dari beliau. Yang saya hormati Bawaslu Kabupaten dan Kota Bogor, juga KPU Kabupaten dan Kota Bogor, dosen yang hadir, jajaran Sivitas Akademika STIH Darman 3, BEM Bogor Raya. Ini ada beberapa diskusi hari ini kita langsung saja bil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati panitia yang alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Yang saya hormati Ketua PWRI DPC Bogor Raya, DPC Bogor Raya ya. Yang alhamdulillah juga sebagai terlibat di dalam panitia, dan tak lupa sahabat dari BEM yang juga ikut andil di dalam kegiatan ini. Tak lupa juga salam hormat saya kepada para pimpinan, baik pimpinan saya dari Bawaslu Kota Bogor maupun ada pimpinan dari KPU Kota Bogor, dan ada sahabat saya juga dari KPU Kabupaten Bogor. Karena apa? Karena kebetulan memang di 2019 saya di Kabupaten Bogor aktif sebagai ketua PPK di Kecamatan Ciampea. Selanjutnya tak lupa juga kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita melaksanakan diskusi publik yang dilaksanakan PWRI Bogor Raya dan BEM Bogor dengan tema mengawal demokrasi sehat dalam pemilu 2024. Nah, sekaligus tadi ada deklarasi pemilu. Tidak ditulis itu di mata saya, tidak ada nilainya. Ini merupakan sebuah sejarah, merupakan edukasi untuk masyarakat di luar sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati buat bapak-bapak yang ada di panggung maupun kepada ketua kampus dan kepada rekan-rekan jurnalis yang selalu membaik, yang tidak pernah menyerah memberikan kabar. Itu, oke. Kalau pertanyaan saya sih nanti saya masuk. Ini kan kasus mah gampang. Pertanyaan itu gampang. Sekarang yang kita tahu ini kan mengawal demokrasi sehat. Ya kalau sehat sih sebenarnya nggak usah dikawal, karena kan demokrasi sakit baru dikawal. Kebetulan nama saya kan nama Rohani, dan saya kan basically pekritis, aktivis, gitu kan itu. Nah, dari aktivis Ahmad Rohani boleh dicek. KPU atau Bawaslu nanti silakan. Kita lihat di luaran sana banyak sekali pelanggaran. Tapi kalau kita berbicara tentang etik, tidak pernah ada sanksi yang berat terhadap para kontestan yang ikut maju untuk kontestasi demokrasi. Ini juga percuma, sama aja namanya main bola itu lapangannya gak rata. Kalau cuma etik-etik doang, ya makanya kalau demokrasi mau sehat itu jangan macam-macam, jangan pernah mau main duit gitu loh. Ini kan ada bahasa, gak ada duitnya lu ke laut aja, ada duitnya kita coblos. Ini pun juga harus disampaikan, itu demokrasi sehat, gitu loh ya. Nah lalu di para caleg juga gak ada edukasi. Ini kan konyol, tolol, dablek, geblek. Masa pohon-pohon di jalanan pakai paku, lu gak modal. Ya untuk itu baru dimodalin tuh. Itu, nah tindakannya apa? Itu satu. Yang kedua, ini buat lembaga KPU sebagai wadah penyelenggara kedaulatan rakyat. Itu adanya di KPU. Sebenarnya untuk para peserta ini yang buat KPU ya, ini screeningnya seperti apa sih dari pusat sampai ke bawah? Mereka yang punya potensi, ya mereka tenggelam karena selaku KPU supaya hal ini bisa
di sini. Kebetulan dari tadi Bapak juga bukan Ibu Rika, itu mahasiswa bimbingan saya. Tadi Bapak Firman ya, menyatakan telah mengawal suara-suara dari Bawean Semarang sampai ke sini dalam waktu 14 jam. Saya Bapak tidak menjelaskan sedikit, itu suara-suara sudah dalam keadaan terlipat atau masih dalam. Yang jadi persoalan, kalau soal suara-suara itu masih dalam keadaan terpampar lebar begitu, itu pada saat sampai di gudang KPU, pada saat dilipat, itu berpotensi untuk terjadinya quote-unquote penyalahgunaan suara-suara. Itu perlu dikritisi, itu perlu kita cermati. Mohon maaf, sedikit promosi, di tahun 2004 saya Ketua PPK Tambun Utara. Sekarang saya didaulat menjadi Panwas Kecamatan Tambun Utara. Jadi nanti kita dengan komisioner semua, saya ingin berfoto, ingin sampaikan kepada ketua saya Pak Akbar. Boleh. Ada pengalaman empiris, saya tidak sebutkan di mana terjadi politik keadilan pemilu. Sama rakyat kita awasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Adi Wijaya dari Media Realita. Kita ketahui bahwa di pelosok di Kota Bogor nih, belum di kabupaten dan lainnya, di Kota Bogor aja. Saya tanya, terutama orang yang ada dalam rumah saya aja, tahu nggak caranya nyoblos? Nggak tahu. Dia yang ada di rumah saya yang saya tanya itu S1. Wah, bisa nggak tahu? Saya nggak mau ngobrol gimana caranya. S1. Timbullah pertanyaan, bagaimana kerja KPU memberikan sosialisasi sejauh mana sampai saat ini? Apakah yang mereka sosialisasi hanya pada penyelenggara turunannya, anggota-anggotanya, atau bagaimana? Saya sempat sudah menulis surat. Ini tadi beberapa banyak ya pertanyaan terkait dengan tidak. Ini belum ada sama sekali jawaban dari KPU terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan tindakan, terkait money politik. Itu ada di pasal tersebut. Ini tindakannya di pasal tersebut ada di pasal 523. Kalau nggak salah ya, bisa di cross check. Ini antara money politik ini di akhir jeda ya terkait dengan pencoblosan. Ini biasanya kan ini caleg-caleg ini bermain uang atau terselubung. Ini tim Bawaslu ini sampai di mana kontrolingnya? Ya, kontrol ini sampai di mana terkait money politik. Kedua, terkait dengan caleg-caleg bersosialisasi atau di tempat-tempat pengajian. Ini ada tindakan atau tidak? Ini banyak sekali loh pengajian ibu-ibu, ya atau bapak-bapak caleg sudah beranikan diri karena sudah transparan. Saya juga caleg. Tapi nggak ke pengajian ya? Saya kode etik, kami kan orang hukum. Kita orang muda itu. Ya, ini sudah banyak transparan lagi. Mereka setelah pengajian ditutup, bukan ditutup begitu saja, begitu ustadznya turun, dia memperkenalkan diri langsung bla 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 bla. Ini sekarang kayaknya Ini hari terakhir kita. Lagi. Video. Itu mencoba untuk mencegah kecurangan yang ada di pemilu, makanya itu ada mekanisme yang diberikan atau tugas, kewajiban dan guna yang diberikan kepada Bawaslu untuk pertama mencegah dan kedua itu menindak. Nah, persoalan sekarang kan stigma yang ada di masyarakat kan terkait dengan potensi kecurangan itu. Maka dari itu kami secara kelembagaan harus meyakinkan kepada peserta pemilu khususnya untuk tidak melakukan kecurangan. Sehingga apa? Sehingga ya pemilu itu sesuai dengan asas yang diatur di pasal 4. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, kata adil terakhir itu dalam Undang-Undang 7 itu dilembagakan kepada Bawaslu.
Ya, kalau berbicara mekanisme Bawaslu, pada konteks strategi pengawasan kami di metode pencegahan jelas melakukan sosialisasi seperti hadir dalam kegiatan ini merupakan salah satu mekanisme kami untuk mensosialisasi kepada masyarakat khusus umumnya ataupun khusus kepada para caleg agar tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, terutama pelanggaran pemilu. Nah, pada konteks penindakan mekanisme apa yang dapat dilakukan? Pada konteks jenis pelanggaran administratif itu kewenangan yang bisa ditegakkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi pada konteks penindakan tindak pidana pemilu di kami ada sentra penegakan hukum yang di dalamnya bukan hanya ada Bawaslu, tapi ada rekan-rekan dari kepolisian Kota Bogor, ada Polres Bogor Kota, dan juga ada rekan-rekan kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Artinya kalau penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu 1x24 jam jika ada laporan dari masyarakat itu langsung diserahkan ke sentra penegakan hukum terpadu yang akan nanti ditiapkan dengan rapat antara kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Jika diduga ada dugaan pelanggaran maka akan ditindaklanjuti. Bang, bisa dijelaskan tentang kegiatan hari ini? Alhamdulillah telah terlaksananya diskusi damai terkait pemilu. Harapannya kita semua bersinergi menciptakan pemilu yang damai. Terus perbedaan itu hal biasa. Perbedaan jangan menjadi jurang pemisah. Bangsa ini terbangun kuat karena perbedaan. Maka dari itu kami dan teman-teman rekan-rekan semua bersinergi untuk membangun kebersamaan. Itu aja. Pesannya apa, Pak? Pesannya mari kita ciptakan pemilu damai. Tidak ada lagi saling menjelekan satu sama lain terkait capres atau cawapres. Seperti kah? Siap. Nama lengkap, Pak? Fajar Subagiarianto. Oke. Selaku apa? Selaku tokoh aja. Tokoh masyarakat. Kan PWRI maupun mahasiswa yang berpartisipasi hari ini meramaikan acara kita dan ikut berkontribusi untuk mensukseskan acara deklarasi pemilu damai 2024. Semoga 2024 kita mendapat pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, dan bisa membawa kemakmuran untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Sekali lagi, acara ini semata-mata adalah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Pers, di mana pers adalah sebagai koreksi, saran, dan kritik, memberikan saran-saran untuk kepentingan umum. Siap.